Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul Qurama, para asatid, para hujjaj, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjidil Rahmah Bapak Haji Wawan beserta para staf dan jajarannya, para asatid, para orang tua, bapak dan ibu, jamaah sholat sunnah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji rasa syukur mari sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini malam yang ke-20. Biar cepat gitu. Malam yang ke-10, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk sama-sama melaksanakan rangkaian kewajiban kita, siang berpuasa, malam sholat sunnah tarawih, dengan harapan mudah-mudahan seluruh amalia kita baik yang wajib maupun sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beserta salam semoga Allah senantiasa sampaikan rahmatnya, curahkan kasih sayangnya kepada Nabi yang mulia, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, terkhusus kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita sama-sama mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat sunnah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di 1447 ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yang di dalamnya setiap ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu di antara kita mungkin ada yang sudah bertemu bulan puasa Ramadan sekian puluh kali. Ada di antara kita yang mungkin sudah ketemu Ramadan 40 kali, 30 kali, 20 kali, varian macam-macam. Tergantung usianya. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati ibadah puasa di bulan Ramadan sepanjang hidupnya hanya 9 kali. Berarti kalau kita ada yang ketemu Ramadan 18 kali atau 14 kali, berarti kita sudah 2 kali lipat dibanding Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita patut bersyukur kepada Allah, dijadikan oleh Allah sebagai umatnya, tidak sezaman dengan Nabi. Karena jangan-jangan kalau kita hidup sezaman dengan Nabi malah nggak ikut Nabi, malah nanti ikutnya Abu Jahal. Sebab apa? Sebab ibadah puasa itu baru turun tahun kedua Hijriyah. Jadi tahun pertama Rasul ketika hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, tahun pertama hidup di kota Madinah belum ada puasa, baru sholat aja datar. Baru ada perintah puasa di tahun kedua di bulan Sya'ban. Turun perintah puasa, kemudian di pertama kali puasa yang baru dilakukan turun bersamaan perintah untuk perang ke tanah Badar. Nah, kira-kira modelan kayak kita yang hidupnya mageran, doyan rebahan, kalau hidup di zaman Nabi baru puasa pertama kali langsung suruh perang ke tanah Badar, kira-kira berangkat atau tidak? Boro-boro disuruh Pak RW kerja bakti aja pada melengos. Betul tidak? Modelan kita itu. Makanya jangan-jangan kita bersyukur kepada Allah hidup di zaman umatnya Nabi, tidak sezaman dengan Nabi. Bayangkan kalau kita hidup di zaman Nabi, hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, itu ditempuh ratusan kilometer. Tidak ada transportasi yang memadai dan ditempuh dengan jalan kaki di bawah terik panas matahari. Belum ada busway, belum ada Jaklingko, belum ada kereta bus, belum ada. Nah, modelan kayak kita ke JB aja naik motor, Pak. Betul? Saking apanya itu? Saking malesnya.
Tapi banyak orang yang mengidam-idamkan hidup di zaman Nabi, indahnya hidup bersama Nabi, tapi nggak kuat merasakan getir pahitnya hidup bersama Nabi. Kok pengennya indahnya doang? Ambil getir dan pahitnya hidup bersama Nabi. Bayangkan para sahabat yang 313 orang baru kali pertama puasa langsung berangkat ke tanah Badar. Itu kalau dilihat mapnya 180 km kurang lebih. Dari sini kemana coba Pak Haji? Cianjur atau ke Cikampek bolak-balik. Nah, kalau kita hidup di zaman Nabi, jalan kaki bolak-balik Cikampek, ada kagak yang berangkat? Aduh, modelan kita mudik aja naik travel kan begitu ya. Nah, bayangkan hidup baru kali pertama puasa langsung berangkat ke tanah Badar. Itu karena memang keimanannya sudah diuji. Modelan kita imannya naik turun. Malam jamaah, besoknya kagak. Hari ini puasa, besok perek. Betul? Iya. Taatnya seminggu, pereknya 1 bulan. Nah, modelan kita pengen hidup sama Nabi, roman-romannya disentilin mulu sama Nabi. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah, mungkin kita tidak sezaman dengan Nabi, tapi alhamdulillah syariatnya Nabi sampai ke rusun BCI tidak kurang. Amin. Sholat yang segitu banyaknya, ada wajib, ada sunnah. Alhamdulillah sampai ke BCI nggak ada yang kurang. Duha kita masih dapat, tahajud masih tahu, witir tahu rokaatnya. Sekalipun mungkin di antara kita baru ada yang demen sholatnya maghrib doang. Betul? Itu juga kalau ada takjil. Romannya kalau nggak ada takjil kagak maghrib. Sholat yang segitu banyaknya, umat Nabi Muhammad masih ada yang demen sholatnya seminggu sekali. Apa itu? Jumatan. Itu juga kalau ada nasi berkah. Kalau kagak ada nasi berkah, romannya kagak Jumatan. Ada mungkin umat Nabi di akhir zaman yang baru demen sholatnya setahun sekali. Apa itu? Idul Fitri. Itu juga kalau pakai baju baru. Kalau pakai baju baru kayaknya kagak sholat itu. Nah, ini umatnya Nabi mengidam-idamkan hidup di zaman Nabi, tapi nggak pernah mau membaca sejarah getir pahitnya Nabi. Zakat yang segitu banyaknya, ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat hewan ternak. Kita cuman taunya zakat fitrah. Itu pun zakatnya pakai beras bansos. Ada yang model begitu ada? Mana orangnya? Makan pakai beras rojo lele yang 15.000 seliter, giliran zakat fitrah ke ustadznya sampai ngebul berasnya. Dipegang kok ngeras gitu berasnya. Nawa itu anda kurija ngebul gitu. Quran yang segitu banyaknya dari kota Makkah sampai BCI enggak kurang ayatnya, enggak lepas 1 ayat di Malaysia, enggak, utuh 6.600 sekian ayat. Alhamdulillah. Sekalipun mungkin di antara kita baru ada yang demen kuliah dan kulhu. Maghrib rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Nanti ketemu isya rakaat pertama kuliah, rakaat kedua. Nanti ketemu subuh rakaat pertama kuliah, rakaat kedua. Alhamdulillah. Umat Nabi itu. Iya, betul. Tapi yang kayak begitu mending nggak dipakai taraweh. Coba kalau dipakai taraweh, bangun pertama kuliah kulu, bangun kedua kuliah kulu. Nanti yang repot jamaahnya. Ini katanya rokat keberapa? Katanya kuliah kulu, kagak kelar-kelar. Kalau kita kan ada batasnya ya, ada hakumut, ada wal asri, ada ara'aital ladzi, ada batasannya. Nah, segitu kita ingin hidup bersama Nabi, tapi nggak pernah mau membaca sejarah getir pahitnya Nabi. Maka kata Nabi, man kana yu'minu billahi aw man kana yaumuhu khairan min amsihi fa warabihun. Siapa yang capaian amalia ibadahnya semakin hari semakin bertambah, fa warabihun, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kalau tahun lalu kita ketemu puasanya baru dapat cuma 10 hari, ini tahun kudu nambah, jangan 10 hari, 20 hari, insya. Kalau kemarin ketemu tarawihnya cuma 10 malam pertama, malam ini, tahun ini nambah sampai malam ke-20. Insya beruntung itu namanya. Tapi sebaliknya kata Nabi, waman kana yaumu syarran min amsihi. Siapa yang capai amal ibadahnya semakin kesini semakin buruk daripada tahun yang lalu. Tahun kemarin masih ketemu puasa, khatam puasanya sampai 30 hari. Ini tahun puasanya cuma sampai 20 hari. Itu orang model begitu, mal'unun kata Nabi, celaka, dilaknat, naudzubillahi min.
Yang terakhir, wa manistawa yaumahu fahuwa maghbunun. Siapa yang capaian amaliah ibadahnya tahun lalu dengan tahun yang sekarang, atau yang kemarin sama saja amalnya dengan yang sekarang. Tahun lalu ketemu puasanya cuma 25 hari. Ini tahun cuma 25 hari juga. Maghbunun, dia termasuk orang yang merugi. Merugi dalam arti nikmat tidak pernah berkurang Allah kasih, tapi ibadah gak ada yang bertambah sama sekali. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita dipanjangkan umurnya, nanti 2030 kita ketemu puasa setahun 2 kali, Pak. Jadi nanti Januari kita puasa, Februari lebaran, nanti akhir Desember kita puasa lagi. Enak gak? Enak, THR-nya 2 kali. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.